Kisah cinta seorang janda yang tak pernah padam. Apakah cinta benar-benar bisa ditemukan lagi setelah kehilangan? Atau apakah rasa takut akan luka yang lebih dalam akan menghalangi kita untuk mencintai lagi? Ini adalah kisah tentang Olia, seorang janda yang merasa bahwa hatinya sudah lama mati, hingga suatu pertemuan tak terduga memaksanya membuka kembali pintu hatinya yang terkunci. Siapkah dia untuk menghadapinya? Selamat datang di channel Janda Elite, tempat kita berbagi kisah, pengalaman, dan tentu saja cinta yang sejati. Saya tahu banyak dari kalian yang merasa bahwa hidup tak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi hari ini, kita akan menyaksikan kisah tentang bagaimana cinta bisa tumbuh kembali, meski setelah sebuah kehilangan yang mendalam. Siapkan hati kalian untuk kisah Olia, seorang wanita yang mungkin seperti banyak dari kita, merasa takut akan cinta, tapi pada akhirnya membiarkan dirinya untuk mencintai kembali. Mari kita mulai perjalanan ini. Kehilangan yang menyisakan luka. Olia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sepi, menatap foto pernikahan yang terbingkai di atas meja. Wajah suaminya, Arif, tersenyum cerah di sampingnya, seolah mengingatkan pada kebahagiaan yang dulu mereka rasakan. Sejak Arif meninggal dalam sebuah kecelakaan 5 tahun yang lalu, dunia Olia seolah terhenti. Keheningan rumah ini seakan menjadi saksi bisu akan semua kenangan yang tak bisa diulang. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita yang membuatnya terjebak dalam masa lalu. Saat itu, Olia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga separuh dari dirinya. Arif bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat terbaiknya, tempat dia berbagi tawa dan air mata. Kehilangan itu seperti merobek jantungnya, dan sejak itu, dia merasa tidak mampu lagi membuka hati. Di luar sana, banyak orang yang berkata, "Kamu masih muda, Olia. Cobalah untuk membuka hati lagi, mungkin ada seseorang yang tepat untukmu." Tetapi bagaimana bisa dia menerima kenyataan itu? Bagaimana bisa dia menghilangkan rasa takut akan kehilangan yang lebih besar lagi? Setiap kali ia melihat pasangan yang berjalan bergandengan tangan, hati Olia terasa sesak. Dia tahu, jika dia membuka hatinya, maka ada kemungkinan besar dia harus merasakan kehilangan itu sekali lagi. Tetapi lebih dari itu, ada perasaan kesepian yang begitu dalam. Rasa hampa yang tak bisa diisi oleh apapun. Dia terkadang merindukan suara Arif di pagi hari, atau tatapan hangatnya yang selalu memberi rasa aman. Semua itu hilang begitu cepat, dan Olia merasa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, saat Olia duduk sendiri, di malam yang sunyi, dia mulai bertanya-tanya, apakah ini yang aku inginkan seumur hidupku? Hidup sendirian dalam bayang-bayang masa lalu. Terkadang, ia merasa sudah terjebak dalam kesedihannya sendiri, dan hidup terus berjalan sementara dia hanya menjadi penonton. Ada rasa sakit yang tak kunjung sembuh, dan meski banyak yang menghibur, hatinya tetap terasa kosong. Tapi di dalam dirinya, entah mengapa, ada secercah harapan yang mulai muncul perlahan. Mungkin, hanya mungkin, cinta itu bisa datang kembali. Mungkin dia bisa merasakannya lagi. Tapi untuk itu, dia harus membuka pintu hatinya yang telah terkunci rapat. Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Pertemuan yang tak terduga. Hari itu, Olia merasa begitu malas untuk keluar rumah. Setiap sudut rumahnya memanggilnya untuk tetap tinggal, terkubur dalam kesendirian yang sudah menjadi teman sejatinya. Namun, Rina, teman baiknya yang selalu berusaha mengangkat semangatnya, tidak berhenti membujuk. Olia, kamu harus keluar. Ini kesempatan untukmu melihat dunia luar lagi. Jangan hanya hidup dalam kenangan. Ayo, kita pergi. Jangan khawatir, kamu akan merasa lebih baik, ujar Rina, hampir memaksa. Dengan berat hati, Olia akhirnya setuju. Di acara itu, Olia merasa asing. Semua orang tampak sibuk berbicara dan tertawa. Sementara dia hanya diam, merasa terasing dalam keramaian. Itu adalah tempat di mana dia merasa seolah-olah hidupnya tidak lagi punya tempat. Namun, tak lama kemudian, pandangannya tertarik pada seorang pria yang duduk di sudut ruangan. Dimas, namanya, pria dengan mata tajam dan senyum yang penuh ketulusan. Tidak seperti pria lainnya yang hanya berbicara tentang pekerjaan atau gosip, Dimas tampaknya lebih tertarik pada percakapan yang lebih dalam, dan dengan mudah ia mengajak Olia untuk berbicara.
Mereka mulai berbincang tentang segala hal, dari hal-hal sepele hingga impian yang belum tercapai. Olia terkejut betapa nyaman dia berbicara dengannya. Dalam setiap kata Dimas, ada rasa tulus yang membuat Olia merasa dia bisa mempercayakan dirinya. Dimas tidak terburu-buru, tidak memaksakan apapun. Seolah-olah dia tahu betul betapa rapuhnya hati Olia. Setiap tawa yang terucap, setiap kalimat yang saling menyambung, perlahan-lahan membuat dinding yang dibangunnya selama ini runtuh sedikit demi sedikit. Saat perbincangan itu berlanjut, Olia merasakan ada perasaan yang mulai tumbuh, sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Tapi rasa itu begitu asing, begitu menakutkan. Ia merasa seperti sedang melangkah ke dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, di sisi lain, ada perasaan hangat yang mulai menyentuh hatinya. Sebuah harapan bahwa cinta mungkin memang bisa ditemukan lagi. Meski untuk saat ini, ia masih belum siap untuk menghadapinya. Di malam itu, ketika acara selesai dan mereka berpisah, Dimas hanya berkata, "Aku akan selalu ada jika kamu ingin berbicara lagi." Kata-kata itu, meskipun sederhana, menumbuhkan rasa yang sulit dijelaskan. Olia berjalan pulang dengan langkah ringan, tetapi hatinya berat dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Ketakutan yang menghalangi. Malam-malam setelah pertemuan dengan Dimas terasa begitu membingungkan bagi Olia. Setiap kali ada pesan atau panggilan telepon darinya, jantungnya berdebar kencang, tetapi di saat yang sama, perasaan takut selalu mengintai. Dimas selalu berbicara dengan cara yang lembut, penuh perhatian, dan penuh rasa hormat. Namun, itu justru membuat Olia semakin merasa rentan. Semakin dia mengenal Dimas, semakin banyak perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, dan semakin besar pula ketakutannya akan kehilangan. "Olia, kamu tidak perlu terburu-buru," kata Dimas suatu malam ketika mereka berbicara lewat telepon. "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak ingin memaksamu untuk apapun. Aku menghargai ruang dan waktu yang kamu butuhkan." Tapi justru kata-kata itu yang semakin membuat hati Olia terperangkap dalam ketakutan. Rasanya, ada suara di dalam dirinya yang terus berbisik, "Jangan biarkan dia masuk. Jangan biarkan dirimu jatuh cinta lagi." Dia mengingat kembali bagaimana rasanya kehilangan Arif. Mengingat betapa hancurnya dia saat harus menguburkan pria yang sangat dia cintai. Ketakutan akan rasa sakit yang sama, atau bahkan lebih dalam, membuat Olia ragu. Apa yang akan terjadi jika dia membuka hatinya? Apakah dia siap menghadapi luka yang lebih besar lagi? Di sisi lain, Olia juga merasakan kesepian yang begitu mendalam. Setiap malam ketika dia berbaring di tempat tidur, dia merasa dunia begitu sunyi. Kelembutan yang dulu diberikan oleh Arif kini terasa hilang. Namun, di tengah-tengah kebingungannya, Dimas selalu hadir dengan kehadirannya yang menenangkan. Keberadaannya terasa seperti angin sejuk yang menyentuh wajahnya. Tetapi ia takut untuk membuka jendela hatinya terlalu lebar. Hati Olia begitu terbelah. Di satu sisi, ia ingin merasakan cinta dan kebahagiaan lagi. Namun di sisi lain, rasa takut akan kehilangan itu begitu kuat, membatasi langkahnya untuk melangkah maju. Ketakutan ini adalah tembok yang tinggi, dan Olia tidak tahu apakah dia cukup berani untuk menembusnya. Tapi entah mengapa, setiap kali Dimas mengirimkan pesan atau menatapnya dengan mata penuh perhatian, ada sebuah perasaan yang perlahan meruntuhkan dinding itu, meski sedikit. Apakah cinta itu benar-benar pantas untuk dicoba lagi? Pikirnya, dalam kesendirian yang sunyi. Dan dengan setiap detik yang berlalu, hati Olia semakin terjerat oleh rasa rindu dan takut yang sama. Menghadapi rasa takut. Hari demi hari, Olia merasa dirinya semakin terseret dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Dimas selalu ada, tidak terburu-buru, tidak menekan, dan penuh pengertian. Setiap pertemuan mereka membawa Olia ke dalam kebingungannya yang lebih dalam, seolah dunia luar yang begitu luas ini tiba-tiba menjadi sempit dan penuh pertanyaan. Meskipun hatinya merasa hangat, ada ketakutan yang tak bisa dihindari. Takut akan kegagalan. Takut jika ia terlalu berharap dan kemudian harus merasakan perasaan patah hati lagi. Suatu malam, setelah seharian berbicara dengan Dimas, Olia merasa sesak. Saat itu, mereka duduk berdua di bangku taman dekat rumah Olia. Malam itu sejuk, dengan angin yang berhembus lembut dan bintang-bintang yang menghiasi langit. Keheningan yang ada bukanlah keheningan yang penuh dengan kekosongan, tetapi penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di tengah keheningan itu, Dimas berbicara dengan lembut, "Olia,
Aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada, dan aku ingin kamu merasa aman di dekatku. Kata-kata itu menembus dinding ketakutannya yang selama ini kokoh. Olia memandang Dimas dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika aku merasa takut lagi? Bagaimana jika aku melukaimu atau diriku sendiri? Tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Dimas tersenyum. Namun senyuman itu tidak terasa seperti senyuman biasa. Itu adalah senyuman yang penuh pemahaman, yang seperti mengerti betul keraguan yang ada di dalam hati Olia. Cinta itu bukan tentang tidak merasa takut. Cinta itu tentang memilih untuk tetap bertahan meski ada ketakutan. Aku tidak akan pergi, Olia. Kamu tidak perlu takut lagi. Aku ada di sini. Air mata perlahan jatuh di pipi Olia. Rasa takut yang sudah bertahun-tahun membelenggunya kini mulai retak. Ketakutannya bukan tentang kehilangan, tetapi tentang membuka hatinya untuk menerima lagi. Saat itu, Olia menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya yang takut. Dimas pun mungkin merasakan hal yang sama. Namun, mereka berdua sama-sama memilih untuk berjalan bersama, meski jalan itu tak bisa dipastikan akan selalu mudah. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Dimas, kata Olia. Suara tremornya menandakan perasaan yang baru ia temukan. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin belajar mencintai lagi. Dimas meraih tangan Olia dengan lembut, menenangkan jiwanya. Malam itu, Olia merasakan kehangatan yang tak hanya datang dari sentuhan Dimas, tetapi juga dari keberanian dirinya sendiri untuk menghadapi ketakutan yang telah lama membelenggunya. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan Arif, Olia merasa ada harapan yang tumbuh kembali di dalam hatinya. Meski itu sangat rapuh. Cinta yang tak pernah padam. Hari-hari berlalu, dan Olia merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Setiap pertemuan dengan Dimas, setiap percakapan yang mereka lakukan, semakin menghapus keraguan dalam hatinya. Ada sesuatu yang tulus dalam diri Dimas. Sesuatu yang membuat Olia merasa bahwa membuka hati untuk cinta lagi bukanlah hal yang menakutkan. Cinta itu bukan tentang tidak ada rasa sakit, tetapi tentang memilih untuk mencintai meski ada kemungkinan terluka. Suatu sore yang cerah, ketika mereka duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, Olia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh arti. Dimas, aku ingin berterima kasih. Untuk kesabaranmu, untuk ketulusanmu, dan untuk selalu ada di sampingku tanpa pernah memaksaku. Katanya dengan suara yang hampir bergetar. Dimas hanya tersenyum, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Olia dengan lembut. Olia, aku tidak perlu terima kasih. Semua yang aku lakukan adalah karena aku ingin kamu tahu bahwa kamu berharga. Aku tidak mengharapkan apa-apa selain kebahagiaanmu. Jika kamu bahagia, aku akan merasa bahagia juga. Kata-kata itu menyentuh hati Olia lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam sekejap, semua rasa takut, semua kekhawatiran yang menghalangi hatinya, seakan mulai menghilang. Dia bisa merasakan cinta itu tumbuh kembali. Meski perlahan, seperti bunga yang mekar setelah lama terpendam. Mungkin aku tidak tahu apakah kita akan selalu bersama, Dimas, ujar Olia, dengan mata yang kini penuh dengan harapan. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencintaimu. Aku ingin merasakan cinta itu lagi. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dimas memandang Olia dengan mata yang penuh kelembutan. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Olia. Tetapi aku bisa berjanji bahwa aku akan selalu ada untukmu, melalui suka maupun duka. Malam itu, ketika mereka berjalan pulang bersama, Olia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan Arif. Sebuah rasa damai yang datang dari dalam dirinya sendiri, dan juga dari kehadiran Dimas yang tidak memaksakan apapun. Dia tahu bahwa cinta itu bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang memilih untuk mencintai dengan sepenuh hati meskipun ada ketidakpastian. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Olia merasakan hati yang penuh dengan cinta. Cinta yang tak pernah padam, hanya tersembunyi oleh ketakutan dan keraguan. Kini, dengan Dimas di sisinya, ia tahu bahwa cinta itu bisa tumbuh kembali, memberi kesempatan kedua untuk kebahagiaan yang selama ini ia pikir sudah hilang selamanya. Dan begitulah, teman-teman di channel Janda Elit, kisah tentang Olia yang, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian dan ketakutan akan kehilangan, akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hatinya lagi. Terkadang,
Kita merasa bahwa rasa sakit yang kita alami akan selamanya menghalangi kebahagiaan kita. Namun, seperti yang kita lihat dalam kisah Olya, cinta itu tidak pernah benar-benar padam. Itu hanya membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali, dengan kesabaran dan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita. Mungkin, banyak dari kita yang merasa takut untuk mencintai lagi, takut jika akhirnya kita akan terluka. Tetapi, percayalah, bahwa setiap langkah kecil menuju keberanian membuka hati, itu adalah langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi yang pasti, kita berhak untuk bahagia, berhak untuk mencintai dan dicintai lagi. Untuk kalian semua yang mungkin merasa sendiri atau takut untuk melangkah maju, ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan peluang baru, kesempatan kedua, dan cinta yang menunggu untuk ditemukan. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kebahagiaan kalian. Teruslah membuka hati, dan percayalah bahwa cinta sejati bisa datang pada waktu yang tepat. Semoga kisah Olya memberikan kalian sedikit harapan dan inspirasi. Aku doakan semoga setiap dari kalian bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup, meskipun itu mungkin membutuhkan waktu dan perjuangan. Jangan takut untuk mencoba, karena hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan dengan ketakutan yang tidak perlu. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya di Janda Elite. Semoga kalian selalu diberkahi dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Jaga hati kalian dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Selamat malam dan semoga mimpi indah menemani tidur kalian.